Douluo Dalu Chapter 262 Bahasa Indonesia. Bab 262 judulnya adalah Kemampuan Dewa Laut Tombak Kerajaan Emas ke-13. Itu juga tidak menyenangkan untuk Bibi Dong. Dengan raungan rendah, lapisan cahaya keemasan Dewa Laut menyala di sekujur tubuhnya. Lampu hijau gelap yang asli langsung tumpul sesaat lalu pulih kembali. Dengan geramannya yang teredam, dia juga mundur selangkah. Tentu saja Bibi Dong tidak dipaksa kembali oleh serangan kekuatan roh Tang San, melainkan luka suci yang menyala yang diberikan Dewa Laut cahaya murni padanya. Ini adalah kekuatan alat surgawi sejati. Mengandalkan tongkat Dewa Laut Tang San diadakan, meskipun Tang San berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam tabrakan kemampuan roh pertamanya dengan Bibi Dong karena kurangnya kekuatan roh, tetapi mampu mengalahkan Bibi Dong adalah sesuatu yang bisa dibanggakannya. Penilaiannya benar, Bibi Dong memang sudah mencapai puncak kekuatan Douluo, kekuatan arwahnya tidak peringkat 98, melainkan 99. Jika tidak ada porsi kekuatan roh yang dia tidak berani gunakan saat ini, arus dia akan lebih kuat dari Dewa Laut Douluo. Bagaimanapun ini adalah tanah kering. Hanya saja, meskipun Bibi Dong dipaksa kembali, pada saat yang sama dia juga menargetkan posisi Tang San. Dengan pengalaman tempur yang melimpah ditambah kekuatan yang tangguh, kekuatan kematiannya meledak sekaligus dengan cepat merusak kekuatan perak biru Tang San. Dua kekuatan berbeda setidaknya oleh satu tingkat. Ini adalah perbedaan kekuatan roh. Setelah kehilangan dukungan dari kekuatan perlambatan dan gravitasi, alam tanpa batas biru perak milik kekuatan Santang cepat lenyap. Tanpa perlu instruksi Bibi Dong, 4 judul Douluo besar langsung menuju Tang San, dipandu oleh kekuatan mental Bibi Dong. Menghadapi 5 kekuatan besar, Tang San tidak memiliki jejak panik. Seperti yang dia katakan, dia bukan lagi Tang San dari sebelumnya. Di waktunya di Dewa Laut Island, dia benar-benar telah matang, menjadi salah satu kekuatan di zaman sekarang. Membunuhnya tidak mudah. Sebagai penerus yang dipilih oleh dewa, dia memiliki kekuatan jauh melebihi apa yang kekuatan rohnya tunjukkan. Sebelum cahaya keemasan dari serangan tongkat Dewa Laut telah memudar sepenuhnya, itu malah tumbuh lebih intens ketika Tang San memasukkannya dengan cahaya Dewa Laut. Garis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tongkat Dewa Laut dan bilah-bilah raksasa itu tumbuh transparan seperti kristal. Dengan kaki kirinya sebagai poros, Tang San dengan cepat memutar satu putaran di tempatnya, betisnya memimpin paha, lalu menggerakkan pinggangnya ke belakang, hingga akhirnya kekuatan mencapai lengannya, dan di tangannya 108 jin tongkat Dewa Laut yang berat terbang keluar seperti meteor mengejar bulan, langsung menuju ke 4 judul Douluo. Sepersekian detik tongkat Dewa Laut meninggalkan tangannya, kekuatan perak biru Tang San langsung berubah menjadi emas, dan kekuatan kematian Bibi Dong dengan paksa didorong kembali oleh kekuatan perak biru bercampur dengan kemampuan tongkat Dewa Laut. Cermat, Bibi Dong berteriak, tidak mampu menghentikan serangan pada Tang San. Dengan cepat dia mencapai 4 bawahannya. Dia tidak bisa mentolerir kerugian lagi. Laba-laba itu membuat lengannya berubah menjadi seketika, menjadi 2 arit hitam raksasa, bertemu langsung dengan tongkat Dewa Laut. Keempat judul Douluo juga bukan idiot. Melihat Yang Mulia Kaisar menganggap ini, tiba-tiba muncul cahaya keemasan begitu serius, ditambah bagaimana senjata raksasa langsung membunuh Ghost Douluo sebelumnya. Mereka segera tanpa ragu melepaskan kemampuan serangan target tunggal mereka, memfokuskan mereka semua pada menyerang tongkat bermata 3 berkilauan itu. Lengan Bibi Dong yang berubah menjadi sabit raksasa sebenarnya adalah tulang roh lengan kiri dan kanannya. Kedua tulang ini telah jatuh dari Kaisar Laba-Laba Kematian yang berumur 100.000 tahun. Satu roh binatang menghasilkan 2 tulang roh bisa dikatakan kejadian unik. 2 tulang roh ini juga salah satu gerakan pembunuhan terkuatnya. Sekarang menghadapi tongkat Dewa Laut, dia tidak ragu untuk menggunakannya. Saat membandingkan kekuatan roh, Tang San tentu saja bukan lawan Bibi Dong. Bahkan sampai-sampai dia sangat tertinggal dalam hal roh dan cincin roh. Tapi, dia punya satu hal yang tidak dimiliki Bibi Dong, sebuah keuntungan yang diberkati oleh surga. Itulah status penerus Dewa Laut.
Cahaya keemasan suci yang sebelumnya dia hasilkan dengan mengandalkan tongkat Dewa Laut, Bibi Dong bisa menghalanginya dengan mengandalkan kultivasinya yang hebat. Tapi serangan utama tongkat Dewa Laut ini tidak mudah untuk ditolak. Berat badan tongkat Dewa Laut sendiri mencapai 108.000 jin yang mengerikan, ditambah Tang San yang menanamkannya dengan kekuatan roh dan cahaya Dewa Laut, menghasilkan kemampuan utama dari tongkat bermata tiga, penghancuran iblis, pemecahan iblis, penghancuran, tiga efek muncul secara bersamaan. Bahkan jika Tang San masih tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, serangan habis-habisan ini masih sangat menakutkan. Suara keras disertai kilatan emas yang tiba-tiba, kekuatan instrumen surgawi mengejutkan semua orang yang hadir. Keempat judul Douluo terlempar kembali secara bersamaan. Serangan yang mereka luncurkan pada tongkat Dewa Laut hanya memperlambatnya sedikit, tetapi juga menyebabkan lampu emas tongkat Dewa Laut menjadi semakin intens. Orang yang benar-benar memblokir tongkat Dewa Laut masih Bibi Dong. Sabit raksasa hitam pekat itu dengan kaku melawan tongkat bermata tiga. 99 jajaran kekuatan roh Bibi Dong meletus sepenuhnya. Namun meski begitu, dia masih terlempar kembali oleh kekuatan yang sangat besar. Iblis tongkat bermata tiga yang pecah, iblis yang pecah dan hancurkan terus-menerus mengecam tubuhnya, dan satu demi satu, retakan dengan cepat menyebar ke seluruh sabitnya. Pada saat ini, Bibi Dong menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia meraung marah, dan 6 laba-laba tombak di punggungnya dengan kuat menusuk ke tanah, lengannya tiba-tiba bergetar, dan 2 sabit raksasa secara bersamaan meledak. Ledakan kekerasan akhirnya menghalangi serangan tongkat Dewa Laut, dan pada saat yang sama, sarang laba-laba di dahinya kembali cerah, jejak-jejak energi campuran ungu dan hijau mengalir di sekujur tubuhnya. Wajah Bibi Dong menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi kekuatannya masih tiba-tiba menguat. Dengan ayunan tubuhnya yang tiba-tiba, tangannya berubah bentuk menjadi telapak tangan mengangkat tongkat Dewa Laut, segera mengangkatnya ke atas. Aliran energi hijau ungu menutupi tongkat bermata tiga, benar-benar dengan kuat melemahkan Dewa Laut secahaya. Mempertahankan serangan sampai sekarang, Tang San juga praktis kelelahan. Breatin dalam tangannya menarik mengontrol peluncuran penangkapan naga. Tongkat Dewa Laut tidak lebih dari 100 jin baginya, dan didorong oleh kekuatan roh itu melesat kembali ke arah Tang San. Dalam serangan barusan, Tang San bisa dikatakan telah menggunakan semua kekuatannya, bahkan lebih dari ketika ia menghadapi serangan kakek buyutnya. Bagaimanapun, sekarang kekuatan rohnya sudah peringkat 85. Untuk dapat mengembalikan 5 kekuatan besar dengan satu serangan, semuanya dapat dikreditkan ke tongkat Dewa Laut. Tapi, mengikuti tongkat Dewa Laut yang kembali juga berbahaya, Bibi Dong. Pada saat ini, kekuatan Tang San dan Bibi Dong sudah menghilang. Dalam tabrakan tingkat tadi, Tang San tidak dapat mempertahankan kekuatannya lebih jauh, dan kekuatan kematian Bibi Dong langsung rusak oleh efek dari tongkat Dewa Laut. Dia tidak perlu pulih. Tang San berpikir, melihat Bibi Dong menyergapnya bersama dengan tongkat Dewa Laut. Tangan kirinya ditarik ke belakang, tangan kanan mendorong ke depan. Di udara, tongkat Dewa Laut tiba-tiba berbalik ke samping, langsung mencambuk Bibi Dong. Karena Tang San dapat menggunakan Clear Sky Hammer sebagai palu meteor, ia secara alami dapat mengubah arah tongkat Dewa Laut di udara. Perubahannya begitu mendadak sehingga bahkan kekuatan seperti Bibi Dong tidak bisa bereaksi. Awalnya dia ingin meraih tongkat bermata tiga, mengambil alat surgawi ini, dan karena itu dia mengejar dengan sangat cermat. Sekarang tongkat Dewa Laut tiba-tiba berbalik mencambuknya, dan dia hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya untuk menghalangi. Dengan bunyi gedebuk, Bibi Dong diledakkan seperti bola meriam, dan tongkat Dewa Laut berakselerasi lagi, kembali ke tangan Tang San. Tang San tahu ini tidak menyakiti Bibi Dong. Kekuatan rohnya terlalu hebat, dan ketika tongkat bermata tiga mengenai tubuhnya, dia dengan mudah melarutkan kekuatannya. Sepertinya dia telah dipukuli sangat jauh, tetapi tongkat Dewa Laut yang sudah gelap tidak lagi memiliki 3 kekuatan pemecah, dan hanya berat saja tidak cukup untuk menyebabkan Tuan Agung Pontiff ini benar-benar membahayakan. Dengan tongkat Dewa Laut di tangan, Tang San tidak berani menunda lebih jauh, dan tiba-tiba menahan auranya.
Teleportasi membawanya 100 meter ke belakang, dan kain kafan lautan luas mulai bersamaan, menutupi tubuhnya dan memasuki mode sembunyi-sembunyi. Dia cepat-cepat minggir. Dia sudah terbuka, dan dengan kekuatan Bibi Dong dan kekuatan tangguh, dia benar-benar tidak akan memberinya kesempatan untuk menggunakan Boundless Nature untuk bersembunyi lagi. Bahkan jika dia bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan perak biru, hanya kekuatannya tidak bisa menahan korosi kekuatan Bibi Dong. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Dengan kecerdasan Tang San, dia tidak segera pindah tetapi lebih dulu bergerak ke samping, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan jarak jauh yang diluncurkan oleh keempat judul Dou Luo, dan kemudian meningkatkan jaraknya. Bibi Dong benar-benar akan menjadi gila. Dengan cincin roh 100.000 tahun yang praktis di tangannya dilepas seperti ini, bagaimana dia bisa tetap tenang? Kekuatan perak biru Tang San memberinya perasaan yang akrab namun tidak dikenalnya. Rasanya seperti bocah itu sejak dulu, tapi bagaimana dia bisa tumbuh sekuat ini dalam beberapa tahun? Bahkan jika itu tidak cukup untuk melawannya, wilayah dan kekuatan mentalnya tidak lebih lemah dari miliknya. Yang kurang adalah kekuatan roh. Sendiri bermain-main dengan 6 judul Dou Luo, bahkan membunuh satu, Anda tidak dapat menemukan kekuatan seperti itu di seluruh benua. Selain itu, dia telah mencuri cincin roh 200.000 tahun. 200.000 tahun cincin roh berkaitan dengan penyelesaian semangat kedua Bibi Dong. Marah, Bibi Dong mengangkat teriakan menusuk ke arah langit, tanda laba-laba di dahinya tiba-tiba berkembang, lampu hijau mencolok menembak dengan keras. Sarang laba-laba langsung berubah menjadi mata hijau, dan lampu hijau redup meludahkan dari dalam dengan cepat menyapu di depannya. Kekuatan mental penuh Bibi Dong tampaknya terfokus pada sapuan yang satu ini. Dalam sekejap, di mana-mana lampu hijau yang disapu dicat dalam kilau hijau yang samar, dan di mana Tang San bersembunyi dengan barrier laut yang luas muncul siluet hijau samar. Kemampuan roh mental imunitas tulang-tulang Bibi Dong True World diluncurkan. Bibi Dong benar-benar tidak akan menggunakan kemampuan tulang roh tengkorak ini dengan ringan karena mengkonsumsi kekuatan mental yang sangat besar, membutuhkan sepertiga penuh kekuatan mental Bibi Dong untuk digunakan. Sebelumnya kekuatan mentalnya selalu terkunci pada dua binatang suci besar, jadi bagaimana dia bisa dengan santai menggunakannya? Sekarang dia tidak bisa memperhatikan itu. Jika dia membiarkan Tang San melarikan diri, dia mungkin benar-benar tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi pada dua makhluk roh itu, dan karenanya menggunakan kemampuan tulang roh yang kuat ini terlepas dari konsumsi. Kekebalan mental roh tengkorak kemampuan tulang dunia sejati efek kekebalan terhadap ilusi dan pesona, melihat kebenaran. Setiap jenis kemampuan halusinasi kehilangan semua efek di bawah cahayanya. Agak mirip dengan mata setan ungu Tang San, tetapi tanpa kemampuan serangannya. Sepersekian detik ia disapu oleh lampu hijau redup itu, Tang San menjadi sadar ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa memutuskan kekuatan mental Bibi Dong lagi. Meskipun lampu hijau itu tidak memiliki kekuatan ofensif, itu menempel erat padanya seperti belatung tulang. Dan pada saat yang sama dengan siluet Tang San muncul, Bibi Dong mengambil inisiatif, membawa keempat judul Dou Luo untuk menerjangnya. Di belakangnya, 6 sayap ungu setipis jangkrik pecah, langsung membawa kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Dan pada saat yang sama dengan siluet Tang San muncul, Bibi Dong mengambil inisiatif, membawa keempat judul Dou Luo untuk menerjangnya. Di belakangnya, 6 sayap ungu setipis jangkrik pecah, langsung membawa kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ini adalah tulang roh Bibi Dong yang lain, dan seperti 8 laba-laba tombak milik Tang San, tulang roh eksternal, yang disebut 6 sayap cahaya ungu, yang berasal dari binatang roh yang disebut Kaisar Sayap Ungu bersayap. Memberi kemampuan terbang, bisa berkembang. Untuk menangkap Tang San, selalu memperhatikan menyembunyikan kekuatannya Bibi Dong menggunakan 2 kemampuan tulang roh utama. Ini menunjukkan tingkat kebenciannya pada Tang San. Dan pada saat yang sama, tubuh Bibi Dong berubah menjadi hijau redup di udara.
Seluruh tubuhnya meledak dengan kabut hijau, sepenuhnya menggunakan kemampuan roh ketujuh, Soul Eating Spider Emperor Avatar. Ini adalah avatar roh yang diberikan oleh cincin roh 100.000 tahun. Dua sabit raksasa yang awalnya hancur muncul sekali lagi, lampu hijau redup dirilis meninggalkan afterimage dia langsung muncul di belakang Tang San. Bibi Dong sudah membenci Tang San sampai ke tulang, dan meskipun dia tidak bisa membunuhnya sekarang untuk mengetahui keberadaan dua binatang suci besar darinya, dia masih akan melukai serius dia terlebih dahulu untuk curhat. Bibi Dong benar-benar sangat cepat dan terlebih lagi pada saat yang sama ketika dia mengejar, kekuatan kematiannya sudah mulai kembali, langsung menyelimuti Tang San. Toksisitas yang mengerikan dan efek pelemahan yang kuat semuanya mendarat pada dirinya. Inilah perbedaan kekuatan. Kemampuan kuat yang digunakan Tang San dalam suksesi masih belum pulih, tetapi Bibi Dong masih bisa terus menggunakan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Kedua sabit berkilau dengan lampu hijau dan memotong lurus ke bahu Tang San. Sangat jelas dia akan terlebih dahulu melepas lengannya. Tepat pada saat ini, trident Dewa Laut di tangan Tang San lagi cerah. Dunia sejati Bibi Dong benar-benar diluncurkan terlalu tiba-tiba, membuat Tang San yang awalnya memiliki keyakinan penuh untuk dapat melarikan diri, menjadi pucat karena ketakutan. Ini juga mengapa guru roh biasanya menyembunyikan kemampuan mereka. Karena tidak terbiasa dengan kemampuan Bibi Dong, Tang San pada saat ini jatuh dari memiliki kelebihan menjadi kekurangan. Dan itu adalah kerugian fatal. Di saat seperti itu, budidaya pertempuran Tang San dan bertahun-tahun kesulitan di Pulau Dewa Laut terungkap. Bibi Dong tidak diragukan lagi yang tercepat mengisi seperti bintang jatuh, tetapi beberapa judul Douluo di belakangnya juga sangat cepat. Selama Tang San bertabrakan dengan kemampuan Bibi Dong sekali, mereka akan bisa mengejar ketinggalan. Tang San jelas mengerti bahwa satu-satunya kesempatannya adalah saat itu sebelum keempat judul Douluo mencapai mereka. Jika dia dikelilingi oleh 5 orang, mungkin hanya seseorang dengan kekuatan kakek buyutnya ditambah alat surgawi yang bisa pergi. Oleh karena itu, Tang San tidak ragu untuk menuangkan cahaya Dewa Laut ke dalam tongkat Dewa Laut untuk ketiga kalinya, dan sekali lagi dicuci dengan warna emas. Alat surgawi ini adalah satu-satunya keuntungannya saat menghadapi Bibi Dong. Tapi dia tidak mengayunkan tongkat bermata 3 ke arahnya, tetapi sebaliknya menusuknya ke tanah di depannya, dan pada saat yang sama dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek bergeser di belakangnya dalam sekejap. Jika Bibi Dong bertekad untuk memotong lengan Tang San, maka tubuhnya pasti akan mengetuk tongkat Dewa Laut. Adapun efek apa yang akan terjadi, Bibi Dong tidak tahu, dan dia benar-benar tidak ingin tahu. Permata belah ketupat emas tiba-tiba berkobar dengan cahaya di tongkat Dewa Laut. Cahaya keemasan intens langsung mengisolasi Tang San dari Bibi Dong's kekuatan kematian. Tepat ketika Tang San menggenggam tongkat Dewa Laut dan bersiap untuk melarikan diri lagi dengan teleportasi, tiba-tiba dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Tanpa peringatan apapun, seluruh tubuhnya lumpuh seolah membatu. Yang paling mengejutkannya adalah energi yang membuatnya tidak bisa bergerak bukan berasal dari Bibi Dong, melainkan cahaya keemasan yang disebarkan oleh tongkat Dewa Laut. Perubahan ini sepenuhnya melampaui perhitungan Tang San. Rasanya seperti ketika dia membawa Xiao Wu untuk melarikan diri terakhir kali di Stardew Great Forest dan bertemu Spider-Man Face Demon, menjebaknya dan Xiao Wu. Mungkinkah Stardew Great Forest ini adalah musuh bebuyutannya? Sebelum Tang San bisa berpikir lebih jauh, hanya pada saat ini perubahan aneh terjadi. Tang San awalnya ingin mendapatkan dukungan dari tongkat Dewa Laut yang sepenuhnya meletus dengan cahaya pemecah iblis untuk sementara memblokir Bibi Dong, lalu sebelum dia berteleportasi, memberinya cahaya Dewa Ungu dan melukai dunia mentalnya dengan kekuatan mentalnya yang tidak lebih lemah dari kekuatan mentalnya, menjaga Tang dia menggunakan True World lagi, dan sekali lagi menggunakan teleportasi untuk menarik jarak dan bersembunyi dengan Phase Barrier, lalu dengan lancar melarikan diri.
Tapi, hati Dewa Laut yang belah ketupat pada tongkat Dewa Laut melepaskan cahaya lebih kuat daripada yang diantisipasi Tang San. Tidak hanya memperbaiki Tang San di tempat, tetapi secara bersamaan cahaya yang kuat itu juga membuat Bibi Dong berteriak kaget, memberinya pilihan selain mengandalkan kekuatan tungkai bawahnya untuk menembak kembali. Pada saat yang sama mata hijau di dahinya juga tertutup, sekali lagi berubah menjadi pola laba-laba, berubah menjadi perisai lampu hijau, hanya berhasil menahan cahaya Dewa Laut yang sangat kuat. Namun demikian, perisai hijaunya dengan cepat meleleh. Keempat judul Douluo lainnya yang tertangkap juga semua takut bodoh oleh cahaya keemasan menyilaukan dari tongkat Dewa Laut. Mereka juga tidak bisa menjaga agar langkah mereka tidak melambat. Seluruh tubuh Tang San sekarang telah berubah sepenuhnya keemasan, kecemerlangan berkabut emas melonjak darinya seperti api. Di belakangnya, siluet emas besar perlahan muncul, cahaya dan bayangan dimainkan, setinggi 3 kali Tang San, samar-samar orang bisa melihat manusia lapis baja emas. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang indah dipenuhi dengan kekuatan pemulihan yang tiada akhir, menyelimuti baju besi seluruh tubuh di samping wajah, dan wajah itu benar-benar ilusi dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Ini adalah hati Bibi Dong tiba-tiba tenggelam, tekanan hebat muncul di hatinya tanpa alasan. Saat ini, dia tidak bisa menyisihkan perhatian untuk bisnis dengan 2 binatang roh. Api keemasan yang tiba-tiba muncul di Tang San membuatnya untuk pertama kalinya merasakan ancaman bagi hidupnya. Meskipun tubuh Tang San benar-benar tidak bisa bergerak, kekuatan mentalnya tidak tertahan, dan melalui indera ini dia juga bisa melihat pemandangan aneh dirinya. Ini bukan pertama kalinya keadaan ini muncul, terakhir kali ketika dia menggambar tongkat Dewa Laut. Hanya saja kali ini, bayangan di belakangnya bahkan lebih jelas. Pada saat ini, siluet emas di belakang Tang San tiba-tiba maju selangkah, melewati Tang San tiba di depannya. Dengan lambaian lembut tangan kanannya, tongkat Dewa Laut yang beratnya 8.000 jin itu jatuh ke telapak tangannya yang besar. Dengan goyangan tangannya, tongkat bermata 3 itu juga segera dibuat dalam nyala api keemasan itu, dan bahkan bertambah 3 kali lipat dari ukurannya, cocok dengan siluet emas itu. Suara yang berani dan mendalam penuh dengan martabat bergema di benak Tang San. Saya bergerak tanpa hambatan di dunia air Douluo selama lebih dari 1 milenium, mendapatkan kursi Dewa Laut. Menciptakan tombak kerajaan emas ke-13, menyapu tanpa batas di lautan. Sekarang saya berikan kepada Anda 3 yang pertama, saya hanya akan menggunakannya sekali. Bentuk pertama, badai tidak tetap 2. Petik 2. Saat suara itu bergema di benak Tang San, sosok emas itu mengambil langkah maju. Saat langkah ini jatuh, semua yang ada di sekitarnya langsung menjadi keemasan. Bahkan semua tanaman tampak seperti ditempa dari emas, itu adalah kabut cahaya keemasan. Tongkat Dewa Laut naik di tangan sosok itu, dengan cekatan menyapu, membawa 1 cincin cahaya emas yang indah menyilaukan. Cincin emas tampak tidak teratur dan berantakan, tetapi mereka bergerak ke arah dan menyelimuti Bibi Dong seolah-olah mereka memiliki mata. Dalam kesalahan emas ini, Bibi Dong terkejut menemukan bahwa kekuatan kematiannya benar-benar kehilangan efek dan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan di luar. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya juga didorong kembali oleh tekanan yang kuat sampai tidak bisa meregang di luar tubuhnya. Dia hanya bisa menggunakan matanya untuk mengamati sekelilingnya. Menyaksikan cincin cahaya keemasan itu menyala, cahaya dingin membakar mata Bibi Dong. Cincin roh ke-6 merahnya menyala, dan lampu hijau redup langsung berubah zamrud, membuat bentuk avatar roh jahatnya mengubah warna batu giok. 2 batu giok seperti sabit raksasa naik secara bersamaan, dan setitik cahaya hijau menyebar dalam sekejap menjadi tepi tajam yang cerah, miring, berselang-seling memotong. Sebuah riak bercabang fork besar lurus untuk sosok emas itu. Ketika giok seperti riak cahaya bertemu dengan cincin emas yang dilepaskan dari tongkat Dewa Laut, tiba-tiba tidak ada tabrakan, mereka hanya saling melewati. Cahaya keemasan masih menuju ke arah Bibi Dong dan 4 lainnya, sementara cahaya berwarna giok juga memotong lurus pada sosok emas. Sama sekali tidak meremehkan cahaya redup ini.
Sebagai kemampuan roh 100.000 tahun, dengan dukungan kekuatan roh 99 peringkat Bibi Dong, bagaimana kekuatannya biasa saja. Kemampuan roh ke-600.000 tahun ini bernama Everlasting Wound, pertahanan fisik tidak efektif terhadapnya, dan pertahanan energi berkurang 50%. Jika itu mengenai, luka akan menyebar tanpa akhir, dan hanya bisa dilawan dengan kekuatan roh, sampai kekuatan roh habis dan kamu mati. Tidak peduli di mana ia menabrak, itu fatal. Itu adalah salah satu serangan target tunggal paling kuat Bibi Dong. 4 judul Douluo lainnya juga tidak tinggal diam. Menghadapi cahaya keemasan itu, dalam bentuk avatar roh mereka semua mengeluarkan setidaknya kemampuan roh ke-8 dan menyerang. Tapi serangan mereka seperti Bibi Dong's Everlasting Wound, mereka tidak bisa menangkal cahaya keemasan, dan lebih tepatnya langsung menembak sosok emas. Pada saat ini, suara yang dalam itu kembali bergema di benak Tang San. Badai yang tidak diperbaiki, serangan dan pertahanan bersatu, satu-satunya kemampuan menahan dari tombak kerajaan emas ke-13 dan juga kemampuan menahan yang terkuat. Jika target tertembak, tidak peduli seberapa kuat, selama 8 detik mereka tidak bisa bergerak. Petik 2. Tongkat Dewa Laut tampaknya menjadi hidup di tangan figur emas itu. Ketika luka abadi mencapai itu, lincah menghasilkan cincin cahaya emas. Cahaya terutama terpancar dari bilah tongkat bermata 3, dan di dalam cincin muncul penghalang keemasan, dan seperti noda yang dicuci di air laut, kemampuan kuat Bibi Dong tiba-tiba terhapus secara langsung. Ya, rasanya seperti terhapus. Selanjutnya, tongkat Dewa Laut menarik 4 cincin cahaya lainnya, dengan mudah menghapus 4 serangan Tiel Douluo lainnya. Mata Tang San terbuka lebar, menggunakan semua kekuatan mentalnya, dengan sepenuh hati merasakan setiap gerakan yang dilakukan sosok emas itu, dan terlebih lagi sangat merasakan gelombang energi di dalamnya. Karena bayangan emas itu mengandalkan tongkat Dewa Laut untuk dengan mudah memblokir serangan dari 5 judul Douluo, ia akhirnya mengerti mengapa badai tidak tetap ini dikatakan sebagai serangan dan pertahanan bersatu. Melihat serangannya secara tak terduga menjadi tidak efektif, dan cincin emas ilusi itu sudah ada di depannya, Bibi Dong tidak bisa membantu mengubah ekspresi. Pada saat itu juga dia memberikan tanggapan. Maju bukannya mundur, dia malah menuju cahaya emas itu, dan pada saat yang sama tubuhnya berubah dengan cara yang membuat Tang San tercengang. Tubuh hijau awalnya gelap yang memancarkan kabut hijau, langsung berubah menjadi ungu, dan seluruh bentuknya juga berubah. Berubah dari avatar-avatar Sang Kaisar makan jiwa ke avatar Sang Kaisar jahat laba-laba, dan 7 cincin roh secara alami juga menjadi 9. Kejutan Tang San pada adegan ini sangat jelas. Di dunia ini, hanya ada 2 tuan roh kembar yang dikenal, satu adalah dia, dan yang lainnya adalah Bibi Dong. Ini secara alami juga time Tang San pertama kali melihat aplikasi nyata dari roh kembar dalam pertempuran. Bibi Dong benar-benar berhasil dalam perubahan avatar roh, benar-benar melebihi akal sehat penggunaan roh. Dalam keadaan biasa, dia pertama-tama harus menarik avatar-avatar Kaisar makan jiwa, dan kemudian berubah semangat, dan kemudian meluncurkan avatar-avatar Kaisar laba-laba kematian. Tapi dia langsung menghilangkan langkah tengah menyelesaikan saklar. Seperti ini, dia bisa beralih menggunakan kemampuan Kaisar laba-laba kematian tanpa jeda. Tang San tidak tahu bagaimana Bibi Dong melakukannya, tetapi juga memiliki roh kembar. Karena Bibi Dong bisa melakukannya, maka secara teori itu mungkin juga baginya. Tang San tidak tahu bagaimana Bibi Dong melakukannya, tetapi juga memiliki roh kembar. Karena Bibi Dong bisa melakukannya, maka secara teori itu mungkin juga baginya. Seiring dengan perubahan avatar roh, cincin roh ke-9 Bibi Dong berkobar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan garis sihir ungu yang aneh. Dan saat berikutnya, cincin-cincin cahaya keemasan itu menyelimutinya dan keempat judul Douluo lainnya. Keempat judul Douluo benar-benar beku, dan Bibi Dong juga langsung jatuh dari udara, masing-masing ekspresinya menjadi kusam, aura mereka benar-benar ditekan. Meskipun roh dan cincin roh mereka tetap ada, mereka masih tidak bergerak dan bahkan tidak bisa berjuang.
Setiap orang diselimuti oleh lingkaran cahaya berkabut emas. Tang San menarik napas dingin, kemampuan kontrol yang sangat kuat. Untuk dapat secara bersamaan menyegel 4 judul Douluo ditambah puncak Douluo, kemampuan sejati tongkat Dewa Laut, tombak kerajaan emas ke-13, secara tak terduga begitu kuat. Menurut apa yang dikatakan suara itu dalam pikirannya, kelima orang ini akan benar-benar terkunci di tempatnya selama 8 detik. Dalam pertempuran hidup dan mati, 8 detik terlalu banyak. Apakah melarikan diri atau melancarkan serangan itu pasti akan memberikan inisiatif absolut. Juga tidak perlu diragukan efek dari kemampuan ini ketika bekerja sama dengan orang lain. Terlebih lagi ketika badai tidak tetap ini menggabungkan serangan dan pertahanan, pada dasarnya lawan tidak bisa bertahan melawan cincin cahaya itu, mereka hanya bisa mengelak. Dan dia juga bisa mengandalkan tongkat Dewa Laut untuk membubarkan serangan musuh. Itu hanya bisa digambarkan sebagai kemampuan surgawi. Bahkan 100.000 tahun kemampuan roh ke-9 hanya bisa mencapai tingkat ini. Sama seperti Tang San merasa terkejut, sosok emas itu bergerak lagi. Tombak kerajaan emas ke-13 bentuk kedua, Millennial Space. Petik 2. Sosok emas melompat berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, sama memesona seperti awan cahaya keemasan. Awan emas langsung menyelimuti kelima orang itu, yang mayoritas mengelilingi Bibi Dong dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemampuan serangan kelompok. Petik 2. Tang San segera memikirkan kata-kata ini. Sejumlah besar informasi terus-menerus memasuki pikirannya melalui kekuatan mentalnya, dan dia melakukan yang terbaik untuk menghafalnya, karena takut kehilangan sesuatu. Dengan ledakan keras, bentangan awan emas yang luas itu meledakkan secara bersamaan, membungkus kelimanya seperti banjir merkuri. Dalam ledakan dahsyat itu, masing-masing dari mereka menderita serangan yang kuat dan keempat judul Douluo muntah darah terlontar tinggi ke udara oleh ledakan awan emas itu, jatuh jauh. Jika mereka tidak mati, mereka masih akan terluka parah. Garis sihir ungu berkeliaran di seluruh tubuh Bibi Dong sekarang, membentuk lapisan pertahanan ungu. Tapi ketika awan emas besar itu meledak dengan ledakan yang mengguncang surga, dia masih terlempar keluar. Ekspresinya tidak terlihat di bawah avatar rohnya, tetapi dari sejumlah besar cairan ungu yang dimuntahkan Kaisar Laba-Laba Kematian, dia jelas terluka. Sayangnya, energinya tidak cukup. Petik 2. Suara bermartabat itu menyesal, meskipun serangan yang satu ini telah melukai 5 judul Douluo yang kuat sekaligus, dia masih sangat tidak puas. Tapi, suaranya sekaligus semakin kuat. Tombak kerajaan emas ke-13 bentuk ketiga, One Goose Without Return. Petik 2. Tetapi melihat sosok emas itu langsung berputar sekali di udara, tongkat Dewa Laut di tangannya juga menembakkan setengah cahaya keemasan ilusi, seolah-olah memotong langit. Cahaya yang mengandung distorsi ilusi sudah mencapai Bibi Dong. Serangan ini agak mirip dengan serangan habis-habisan yang digunakan Tang San sebelumnya. Tapi tanpa ragu, itu jauh lebih kuat. Setidaknya 5 kali lipat dari serangan Tang San. Dan Bibi Dong saat ini masih dalam 8 detik menahan Unfixed Storm, pada dasarnya tidak bisa bergerak. Dengan semburan ledakan, di bawah tongkat Dewa Laut berwarna emas cemerlang, tubuh Bibi Dong benar-benar pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, menyembur ke segala arah. Cahaya keemasan yang kuat melesat lurus ke depan sejauh 1 kilometer, dan saat itu berlalu, semuanya berubah menjadi bintik cahaya keemasan dan menghilang. Melihat satu serangan seperti ini membuat Tang San tercengang. Cahaya keemasan lenyap dan tongkat bermata 3 emas sekali lagi kembali ke genggaman Tang San, kembali menjadi hitam. Suara bermartabat menjadi kabur. Pegang dengan baik 3 bentuk pertama ini, jangan takut untuk membela diri, bertemu lawan tingkat dewa, pengekangan storm yang tidak diperbaiki akan dikurangi, tetapi tidak kurang dari 3 detik. Ingat-ingat. Petik 2. Lalu kapan aku bisa belajar 10 formulir selanjutnya? Tang San berteriak dalam hati. Jangan serakah, hari kamu menjadi Dewa Laut adalah saat untuk mempelajari tombak kerajaan emas ke-13. Orang itu belum mati, dia memiliki kemampuan membuat tubuhnya abadi, kecuali jika Anda mewarisi kursi dewa, Anda tidak akan pernah bisa membunuhnya.
Tetapi dia juga terinfeksi oleh kekuatan surgawi emasku. Dia akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk menjadi seperti sebelumnya setelah pulih. Anda bisa pergi sekarang. Ingat, jangan memalukan tombak kerajaan emas ke-13ku.